Salve, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Welcome back to the jungle of Protestantism. Wah, Ramadan ya marhaban. Marhaban ya Ramadan. Oke, so setelah mendengarkan kekeras kepalaan dari Albertus Mampu yang mati-matian membela sola scriptura tanpa bukti, saya mengajak saudara-saudara kita sekalian untuk membahas pada kesempatan ini juga sekaligus kuliah gratis untuk Albertus Mampuk dan rekan-rekan yang terus-menerus membela sola scriptura tanpa bukti apapun. So, tesis yang akan saya ajukan pada malam hari ini adalah burden shifting antara ateis dan protestan. Sama, ateis, protestan itu berargumen seperti seorang ateis, ya. Protes tanpa bukti, taktik pembalikan beban dari protestan dan ateis, ya, 11-12 protestan dan ateis. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bagaimana protestan membuka pintu lebar untuk ateisme, karena memang teknik dan cara-cara mereka yang mirip ateis, kan. So, kalau Anda memperhatikan saling menanggapi antara Patrice Allegro dan Albertus Mampu seputar soal sola scriptura dan kemati-matiannya menentang purgatori. Ya. Mungkin Anda bisa mengikuti konteks pembahasan pada malam hari ini di dalam rangka mekanisme, paradigma, dan sebagainya. So, the first. Di dalam perdebatan teologis, dalam perdebatan baik filosofis maupun teologis, seringkali terjadi pergeseran beban pembuktian yang tidak sah. Pergeseran beban pembuktian yang tidak sah, yang dinamakan burden shifting. Burden shifting itu bahasa Inggris, ya. Burden shifting. Shift the burden. Menggeser beban. Ya. Lu yang pikul itu beban, lu omong habis, lalu suruh orang yang buktikan. Sementara lu duduk pangku kaki. Itu gaya ke Albertus Mampu. Teknik ini digunakan untuk menghindari tanggung jawab membuktikan sesuatu klaim dengan cara membebankan pembuktian hanya kepada lawan debat. Kasih beban terus, kita cek dia begini dan sound, coba cek di situ dulu. Jadi karena apa? Saya kan sudah pernah mengatakan Protestan itu tidak objektif, jadi akan serang terus karena memang tidak punya bukti, dia tidak bisa membuktikan. Dia hanya mau membuktikan bahwa Katolik salah, tanpa menegaskan bahwa Protestan benar. Karena harapan banyak orang Protestan, harapan kuah kosong adalah ketika berhasil menunjukkan bahwa Katolik salah, maka otomatis Protestan jadi benar. Sorry, the world doesn't work like that. Dunia tidak bekerja seperti yang Anda halu-halu itu, kan. Jadi fenomena ini tidak hanya ditemukan dalam argumen kaum ateis, tetapi juga dalam argumentasi Protestan terhadap Katolik, dan ditunjukkan oleh Albertus Mampu terakhir ini. Kita akan mengkaji bagaimana burden shifting digunakan dalam diskusi mengenai keberadaan Tuhan dan doktrin sola scriptura, serta why, porqué, perché, mengapa pendekatan ini merupakan kesalahan logis yang perlu dihindari, benar-benar perlu dihindari. Ya. Oke, mari yang pertama kita lihat burden shifting dalam argumen ateis, seorang ateis. Burden shifting dalam argumen ateis. Salah satu contoh burden shifting dapat ditemukan dalam, ada contoh klasik untuk menegaskan tentang burden shifting ini, dialog antara seorang penganut agama Norse, agama Viking, bangsa Viking, penganut agama Norse dan seorang ateis. Nah, ketika ditanya bagaimana alam semesta bisa muncul dari ketiadaan, si Norse ini, si penganut agama Norse ini bertanya kepada si ateis, bagaimana alam semesta ini tiba-tiba bisa muncul dari ketiadaan. Si ateis menghindari kewajiban membuktikan klaimnya dengan menyatakan bahwa beban pembuktian ada sepenuhnya pada orang yang percaya akan Tuhan. Bisa tangkap di sini. Jadi ketika ateis diminta menunjukkan, kalau kau percaya Tuhan tidak ada, nah, coba jelaskan bagaimana tiba-tiba alam semesta ini bisa muncul dari ketiadaan. Ateis bilang, itu kau punya tugas karena kau yang percaya adanya Tuhan. Jadi ini yang namanya teknik
shifting the burden. Shifting the burden. Jadi ada 3 kesalahan logika dalam argumen ini membebankan pembuktian kepada orang lain. Yang pertama, ada dikotomi palsu. Mengasumsikan, si ateis itu mengasumsikan bahwa jika kepercayaan sinor salah, maka ateisme otomatis benar. Ya. Yang kedua, mitos bahwa kita tidak bisa membuktikan klaim yang negatif. Ada mitos yang dibuat bahwa klaim negatif itu tidak bisa dibuktikan. Kalau kamu mengklaim bahwa Tuhan ada, kamu yang harus membuktikan bahwa Tuhan ada. Kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan tidak ada. Saya percaya Tuhan tidak ada. Jadi saya tidak perlu membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Seperti itu. Nah, klaim bahwa tidak mungkin membuktikan bahwa sesuatu tidak ada adalah tidak benar menurut logika formal. Maksudnya, klaim bahwa membuktikan sesuatu itu tidak ada itu tidak benar. Tidak mungkin membuktikan sesuatu yang tidak ada, itu tidak benar menurut logika formal. Jadi maksudnya kita bisa membuktikan klaim negatif. Ya. Maksudnya kalau kamu mengatakan saya tidak makan, buktikan bahwa kamu tidak makan, begitu. Yang ketiga, kerangka interpretatif sepihak. Ateis ini memaksa agar bukti Tuhan harus sesuai dengan metode ilmiah materialistik, seperti teleskop atau mikroskop. Ya. Padahal keberadaan Tuhan mungkin melampaui kategori material. Ya. Jadi pakai kerangka interpretatif sepihak. Jadi si ateis ini melakukan hal seperti itu. Kesalahan-kesalahan seperti ini membuat argumen ateis tidak valid. Ya. Secara logis, klaim bahwa Tuhan tidak ada sama-sama memerlukan bukti sebagaimana klaim Tuhan ada. Ya. Tuhan tidak ada maupun Tuhan ada itu sama-sama butuh bukti. Bukan kamu suruh satu buktikan, kalau dia tidak berhasil buktikan berarti saya punya benar. Tidak seperti itu. Ya. Tidak ada pihak yang dapat menang hanya karena lawan debatnya gagal membuktikan posisinya secara sempurna. Aku menangkap ini di otak-otak Protestan, polemikus. Tidak ada pihak yang dapat menang hanya karena lawan debatnya gagal membuktikan posisinya secara sempurna. You harus buktikan you punya, begitu. Bukan datang suruh orang lain kau buktikan, tunjukkan. Bodoh namanya. Begitu. Jadi kita sudah melihat yaitu burden. Kenapa saya burden shifting? Burden shifting seorang ateis. Nah, kita akan melihat bagaimana burden shifting ini berlaku di para polemikus Protestan, dimulai dari DM, MYM, Albert Rumampu, Chris Papilaya, terakhir saya apologetika eksklusif. Rame. So, burden shifting dalam argumen Protestan sama seperti kaum ateis, banyak apologet Protestan menggunakan burden shifting dalam argumen mereka, khususnya terkait sola scriptura. Ini paling nyata. Kalau soal scriptura, ya. Soal sola scriptura mereka akan berargumen seperti seorang ateis. Dasar ateis. Ya, sola scriptura adalah doktrin yang menyatakan bahwa tergantung dari mereka. Hanya Alkitab, hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi dalam ajaran Kristen. Kayaknya masih ada yang protes ya. Bukan begitu sola scriptura. Mau seperti apa terserah kau. Namun, ironisnya, doktrin ini sendiri tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Jadi sola scriptura itu sama seperti purgatori kedudukannya. Begitu. Sola scriptura itu posisinya seperti purgatori. Jadi kalau you bilang purgatori tidak ada, dan jelas sola scriptura juga tidak ada. Untuk menghindari membuktikan doktrin sola scriptura atau kita singkat SS ini, para apologet Protestan seringkali menggeser beban pembuktian kepada pihak Katolik. Mereka menggeser beban pembuktian sola scriptura kepada pihak Katolik. Kita akan melihat strategi yang dilakukan oleh Albert Rumampu seperti ini. Strategi ini persis dilakukan oleh Albert Rumampu dalam beberapa video seputar sola scriptura. Yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Kita bicara sola scriptura, mereka akan mengubah perhatian ke tradisi Katolik.
Perhatikan, tiap kali kalau bicara tentang sola scriptura dan Protestan, dia akan larinya ke tradisi Katolik. Why? Kenapa terlalu cepat lari? Zombie bisa bertahan di itu sola scriptura, kan? Mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Jadi, daripada membuktikan sola scriptura, mereka meminta Katolik membuktikan bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Ya. Jadi mereka tidak membuktikan sola scriptura, mereka hanya minta, kalau begitu kesetuju bahwa tradisi adalah sumber wahyu. Itu mengubah, yang pertama, mengubah perhatian ke tradisi Katolik. Ini teknik yang dilakukan Albert Rumap video terakhirnya. Yang kedua, menggunakan argumen negatif. Ya. Jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Protestan menganggap sola scriptura benar secara default. Kasihan. Ya. Jadi Albert Rumap begitu kan, dia terpaksa mengatakan itu tradisi bisa salah, itu paus magisterium dan seterusnya, supaya menunjukkan seolah-olah posisi Katolik salah, dan dengan demikian sola scriptura menjadi benar secara default. Belum tentu. Bisa saja Katolik salah dan Protestan tetap salah, karena Protestan salah duluan kan. Ya. Jadi jika Katolik gagal membuktikan tradisi secara meyakinkan, maka Albert Rumap berpikir sola scriptura menjadi benar secara default. Kemudian yang ketiga, akan berpikir putar-putar kayak gasing. Kan sudah pernah dalam video saya tunjukkan bahwa pikirannya kayak gasing yang berputar-putar. Berpikir sirkular, berpikir melingkar. Mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri. Mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada klaim Alkitab itu sendiri, yang merupakan bentuk begging the question. Begging the question, ini juga kesalahan logis ya, saya jelaskan seperti ini. Begging the question itu, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, itu maksudnya sebuah kesalahan dalam argumen di mana seseorang sudah menganggap kebenaran dari apa yang ingin dibuktikan tanpa memberikan bukti yang sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang sola scriptura itu hanya Alkitab yang benar karena Alkitab mengatakan demikian, dan dibuktikan bahwa Alkitab itu benar dulu. Sehingga kalau Alkitab mengatakan demikian, maka bisa benar, ya kan? Itu yang tidak dibuktikan. Itu begging the question ya. Ketika mereka mendasarkan otoritas Alkitab hanya pada Alkitab itu sendiri, ini merupakan bentuk begging the question. Jadi misalnya, saya benar karena saya mengatakan saya benar. Kamu percaya begitu? Saya benar karena saya bilang saya benar. Jadi seperti mereka pertanyaan, ya itu karena ada ayatnya di kitab suci kan, tapi kenapa ayat kitab suci itu benar? Itu Protestan tidak tahu. Protestan tidak bisa menjelaskan itu. Swear, ya. Dari mana kamu tahu bahwa itu kitab suci itu benar? Dari mana kamu tahu bahwa dari 20 Injil hanya 4 Injil yang benar? Kalau bukan gereja Katolik, ikut gereja Katolik kan, ikut tradisi kan, ya. Jadi begging the question, ya. Sebagaimana ateisme menghindari pembuktian klaim bahwa Tuhan tidak ada dengan mengalihkan beban kepada teisme, Protestan juga sering menghindari pembuktian sola scriptura dengan mengalihkan fokus ke tradisi Katolik. Jelas sekali kalau perhatikan argumen mereka tentang sola scriptura, semuanya lari ke tradisi Katolik. Padahal dalam debat rasional, setiap klaim harus dibuktikan secara mandiri. Nah, Protestan kapan mandirinya? Sudah bisa nempel terus di Katolik tanpa bergantung. Protestan bergantung terus tanpa bergantung pada kegagalan lawan dalam membuktikan klaim yang berbeda. Jadi itu sama, ateis burden shifting, Protestan juga burden shifting. Kesimpulannya, ateis sama dengan Protestan, Protestan sama dengan ateis. Nah, mari kita lihat posisi Katolik yang valid. Posisi Katolik ini valid. Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura. Gereja Katolik tidak hanya menolak sola scriptura sebagai doktrin yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab, bukan sekedar tolak, tetapi juga menegaskan bahwa wahyu ilahi disampaikan melalui dua sumber, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Ya. Kedua sumber ini diinterpretasikan dengan otoritas gereja, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Trente dan Konsili Vatikan II. Alkitab dan tradisi sebagai sumber wahyu. Dalam Dei Verbum, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa tradisi suci dan kitab suci
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berasal dari sumber yang sama, satu firman Allah, Dei Verbum. Dei Verbum itu lisan dan tulisan. Kalau semua mau dituliskan ini, tidak bisa. Kalau semua mau dituliskan, bagaimana? Alkitab juga harus tulis tentang internet nanti, begitu kan? Tisu, pakai tisu itu baik atau tidak? Kita semua turun dari situ. Sampai sini maksudnya paham, tidak mungkin semua kebenaran dan kebaikan tercatat dalam Alkitab, sehingga berprinsip bahwa hanya dalam Alkitab yang benar, itu salah besar. Kebenaran Tuhan tidak terkungkung dalam buku yang sudah kamu buang 7 lagi, tidak mungkin. Jadi Protestan itu semacam tuan rumah otoriter yang memenjarakan Tuhan di dalam 66 buku itu. Bahkan ketika Tuhan masih sedikit punya peluang untuk 7 buku, dia angkat buang itu 7. Protestan itu, mereka mengerangkeng kebenaran Tuhan di dalam 66 buku. Iya kan? Betul kan? Betul. Tapi karena 66 buku masih kurang, maka kamu harus terpaksa cari dari tradisi-tradisi Katolik yang ada, bukan sebagian konsili yang kamu mau, oke, kita pakai. Sebagian konsili yang kamu tidak mau, oke, itu buang saja. Bagus. Jadi orang Kristen seperti itu lebih baik ke laut saja, atau kalau ke laut masih ada di bumi, ke Mars saja, ke planet Mars di sana. Yang kedua, peran magisterium gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa magisterium, otoritas pengajar gereja, memiliki peran penting dalam menafsirkan wahyu dengan otoritas yang sah. Diam-diam sebenarnya Protestan memakai ini, hanya mereka malu mengakui. Betul, mereka malu mengakui. DN, Albert Lumampuk, MYM, itu sedang menjalankan magisterium Protestan, bukan? Magisterium Protestan. Ini sesuai dengan ajaran Yesus yang memberikan otoritas kepada para rasul dan penerus mereka untuk mengajar dengan kewibawaan. Matius bab 16 ayat 18-19, 1 Timotius bab 3 ayat 15. Dan yang ketiga, ada kesaksian sejarah. Sejak abad pertama, umat Kristen telah menerima tradisi sebagai bagian integral dari iman, ya, bagian integral. Para bapak gereja seperti Santo Irenaeus dan Santo Agustinus mengakui bahwa ajaran iman tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga diwariskan melalui tradisi apostolik. Jadi kalau misalnya Albert Lumampuk menolak tradisi, dia harus paham, pertama-tama dia harus periksa diri. Dia itu sebenarnya lahir dan dibesarkan dalam tradisi Protestan. Jadi dia tidak mungkin menolak tradisi Protestan. Apa itu tradisi Protestan? Ya, sola scriptura itu. Ya kan? Tapi dia tidak pernah membuktikan bahwa sola scriptura itu benar. Dia hanya rajin menggonggongnya ke tradisinya Katolik dengan berharap bahwa ketika dia bisa menunjukkan kesalahan Katolik, dengan sendirinya sola scriptura akan benar. No. Sorry to say. So, saudara-saudariku, posisi Katolik tidak hanya lebih historis dan konsisten dengan praktik gereja mula-mula, tetapi juga menghindari burden shifting, menghindari beban pembuktian, menggeser beban pembuktian dengan memberikan justifikasi pembenaran yang kuat atas otoritas wahyu dalam iman Kristen. Jadi wahyu tidak datang dalam bentuk buku. Tuhan tidak kirim Alkitab dari langit. Bom, masuk Alkitab saja. Dengan sendirinya kita tahu bahwa itu Alkitab, lalu kita baca dan kita terbakar di dada. Protestan ini agak aneh juga ya kalau kita pikir-pikir. Dan mereka tidak pikir, karena mereka, menurut saya, mereka kurang refleksi. Mereka lebih banyak serang Katolik tanpa serang diri sendiri. Padahal ajakan Yesus itu sebenarnya jelas sekali. Barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Protestan bangun menyangkal gereja Katolik. Menyangkal diri dulu, berani ke tidak? Menyangkal diri. Kalau kamu banyak menyangkal diri, welcome to the Catholic Church. Saatnya. Kamu main-main di luar itu karena tidak mau menyangkal diri sendiri. You mau ikut diri sendiri. That is the core of Protestantism. Buktikan kalau saya salah.
Jadi sebagai konsekuensi dan kesimpulan, saudara-saudariku, burden shifting, penggeseran beban pembuktian, bukan hanya merupakan kekeliruan logis, tetapi juga mengarah pada diskusi yang tidak produktif. Ya. Dalam perdebatan tentang Tuhan dan wahyu, setiap pihak harus bersedia membuktikan klaimnya sendiri. Kalau kamu mengklaim sola scriptura, buktikan. Bukan hanya berusaha meruntuhkan klaim lawan. Karena itu, baik kaum ateis maupun Protestan harus menghindari strategi ini. Juga Katolik kan. Jika ingin membangun argumen yang valid dan meyakinkan. Sudah saya bilang, sola scriptura tidak logis, sola scriptura tidak biblis, sola scriptura tidak historis. Ya. Buktikan. Bagi umat Katolik, memahami dan membela posisi gereja dengan argumen yang berbasis kitab suci, tradisi, dan magisterium adalah pendekatan yang lebih rasional dan teologis. Dengan demikian, perdebatan teologis dapat dilakukan secara adil, berbasis bukti, dan membawa kepada kebenaran yang sejati, bukan pembenaran. Jadi you sudah terpecah-pecah, tidak mampu lagi mengumpulkan kekristenan yang berserak-serak, heresi-heresi yang berserak-serak. Akhirnya ditentukanlah theological triage yang diambil dari Katolik dan tetap diikuti dari Katolik. Itu yang jadi main doctrines. Yang kumpulan bidat heresi-heresi semua jadi doktrinnya tidak esensial. Bagus. Supaya ada kesempatan mengendorse heresi-heresi. Jadi Protestantisme, bukan orang Protestannya, gagasan Protestantisme itu membuka pintu lebar untuk kebangkitan kembali bidat-bidat kuno sepanjang sejarah. Good job Protestantisme.